malaikat Jibril. Kata Allah, Jibril, salah, Jibril sini. Ada apa ya Allah? Tuh, masyarakat Antioquia telah membunuh waliku yang bernama Habibun Najjar. Oleh karena itu, tuh, datang kamu ke sana, goyangin itu kampung negara Antioquia agar supaya hancur lebur, dan ngejerit dengan sekejang-kejangnya agar mereka semuanya mati tanpa tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah lebih merdeka mengucap ya Habibun Najjar ya laita qaumi menawa kaum ingsun ya lamun iku ruya kaum bima ghafara li lan barang kang ngampura li kada ingsun rabbi sapa pangeran ingsun wa ja'alani lan andadakeun ya Allah ya rabbi ingsun minal mukramin saking kang den muliakeun kabeh tamana habibun ngarep-ngarep sapa habib biaya alam aku mau yang tak kuningan sapa kaum ya habib ya sabab kelawan tinggi sabab ghafarallahu ngampura sapa Allah taala lahu ya habib wa akramahu dan ngamuliakeun ya Allah ing habib biar gawud repon ta demat ya kaum dinil islamin dalam maji agama Islam palama kota palama kupila habibun maka semangsa den bunuh sapa habib pada Allah maka bendu sapa Allah taala alaihi ingat kasekau wa ajalat lan ngageakeun ya Allah lahum kabehau an-niqmata ing siksa wa amarallahu lan perintah sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam ayo dikau itu ingin tak ngahancurkeun ya Jibril bumikau baca Jibril maka tak sapa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bi amri kelawan perintah Allah taala ila babil Madinah maring lawang kota wa akhada lan ngalap ya Jibril misra'i ing gawang rorokne ya babil Madinah wa kharaka Madinah lan marobah-robah atau lan musikakeun ya Jibril al-Madinah ing kota wa sohalan ngjerit ya Jibril sayhatan azimatan kelawan cerita kang agung famatu maka maut ya kaum kabeh jami'an hale sakabeh jami'an hale sakabeh. Sedikit melanjutkan tentang ayat surah Yasin yang mana kemarin bahwa Habibun Najjar ini ternyata langsung dikepung oleh masyarakat Antioquia karena sudah berpegang teguh kepada agama utusan Allah, yakni masuk agama Islam. Setelah ditangkap kemudian dilingkung Habibun Najjar, kemudian diinjek-injek, diponjokin, dipukulin sampai ini ucus-ucus Habibun Najjar berurai-urai sampai datang ajalnya Habibun Najjar yang mana
datang ajalnya dalam keadaan iman Islam, selamat husnul khotimah. Bahkan Habibun Najjar ketika menjelang wafatnya itu dibukakan oleh Allah surga, sehingga tidak terasa pukulan masyarakat, tidak terasa injekan masyarakat, sampai ke ucus-ucusnya terurai-urai, itu pun tidak merasakan sakit karena saking nikmatnya melihat surga. Tuh, pas meninggal, ruh dicabut, ruh daripada Habibun Najjar. Ketika dicabut ruh itu langsung dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, wahai Habibun Najjar, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Kata Habibun Najjar, alhamdulillah. Cuma Habibun Najjar punya harapan, masyarakat andai kata mereka tahu tentang kemuliaan yang Allah berikan ke saya, dengan saya iman ketiga utusan, Allah bakal menempatkan saya di surga. Pasti kaum saya juga bakal masuk Islam semua. Karena mereka nggak tahu, padahal saya sekarang hina di hadapan mereka, padahal saya dimuliakan oleh Allah. Pengen amat masyarakat ini semuanya masyarakat bahagia mengetahui tentang keutamaan yang Allah berikan kepada saya, sehingga mereka pun mau masuk Islam, sehingga ngomong Habibun Najjar, qala ya laital qaumi ya'lamun. Duh, punya harapan dengan harapan tersebut, laita taman, harap punya harapan kepada Allah agar supaya kaum itu pengen amat Allah ngabulin daripada ajam saya, yaitu kaum saya yang mana itu mereka tidak mengetahui, agar supaya mereka ya'lamun, mengetahui bima ghafara li rabbi, dengan sesuatu yang mana Allah mengampuni akan dosa-dosa saya, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan saya golongan orang-orang yang dimuliakan. Jadi Habibun Najjar ketika sudah wafat itu punya harapannya, itu adalah doanya, ya Allah ini berikan hidayah ke kaum saya, ke kaum kami, supaya mereka pun mengikuti jejak khulafah kami, karena kami mendapatkan kemuliaan seperti ini, saya pengen mereka pun dapat kemuliaan. Tapi tetap baik ini masyarakat Antokia mengalubiru, tetap membunuh daripada Habibun Najjar. Bahkan badannya sudah mati, putus terburai-burai, itu ternyata Habibun Najjar badannya dicincang-cincang biar sampai itu daging-daging potongan badannya itu ditaruh-taruh di jalan-jalan pasar-pasar di Antokia. Padahal Habibun Najjar ada dalam nikmat surga. Makanya nikmat tersebut, hidayah Allah berikan hanya bagi hamba-hamba yang dipilih. Sebagaimana Habibun Najjar dari masyarakat Antokia yang nyembah patung, iman ke Allah dan kuat imannya, enggak goyah sampai hina dalam pandangan kaum Antokia, tapi dia meninggal dalam keadaan mulia sebab mempertahankan iman Islam. Nah, inilah ketika Habibun Najjar dibunuh mati di tangan masyarakat Antokia karena tetap berpegang teguh kepada agama tauhid, akhirnya mati di tangan mereka. Nah, ketika mati tersebutlah falamma qutila Habibun, ketika Habibun Najjar mati, ghadaballah, Allah murka. Allah murka ke masyarakat Antokia, sebab ada walinya disiksa oleh masyarakat Antokia. Ketika ada seorang wali dalam satu wilayah disiksa oleh orang-orang zalim, tunggu kehancuran orang zalim. Tunggu kehancuran. Kayak kita nih kasus-kasus misalnya banyak begitu, orang-orang yang benar disiksa, tunggu orang-orang yang nyisanya bakal dapat kehancuran. Kehancurannya enggak nunggu daerah, di dunia bakal lima saja. Mana diantaranya? Isi kaum Antokia.
Jadi Habibun Najjar waliyun min auliyaillah. Wali Allah, kekasih Allah. Mana cirinya? Tinggal jaminan surga. Sebelum meninggalnya sudah dilihatkan surga. Nah, kemudian kaumnya kan nggak tahu sampai Habibun Najjar ngomong ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara rabbi wa dzalilna muqamin. Nah, dari situ punya harapan, tapi kaumnya ternyata terus melakukan kebiadaban, terus nyembah kepada patung. Jadi keiman ketiga utusan tersebut, tidak iman masuk ke agama Allah, ke agama Rasul. Akhirnya Allah murka, dan ketika murka Allah menyegerakan siksaan kepada masyarakat Antioquia. Jadi bahasa sederhana nggak nunggu di akhirat, langsung di dunia. Itu masyarakat Antioquia Pak Bu, setelahnya ngebunuh Habibun Najjar, Allah manggil malaikat Jibril. Kata Allah, Jibril, kalau Jibril sini, ada apa ya Allah? Tuh, masyarakat Antioquia telah membunuh waliku yang bernama Habibun Najjar. Oleh karena itu, tuh, datang kamu ke sana, goyangin itu kampung negara Antioquia agar supaya hancur lebur, dan ngejerit dengan sekejang-kejangnya agar mereka semuanya mati tanpa tersisa. Jibril berangkat ke negara Antioquia. Pas di negara Antioquia itu masuk ke perbatasan kota. Perbatasan kota ibarat rumah. Kota itu ibarat rumah. Jadi kayak ini benda baru dengan tukang kajang. Ini benda baru ada pintunya. Tukang kajang ada pintunya. Yang jadi pertanyaannya, pintu di benda di mana? Kampung Benda. Ada yang tahu? Belum tahu. Belum tahu. Tukang kajang ada pintunya. Nah, ketika yang tahu mah itu masuk pintu menjawab salah. Menjawab salah. Cuma itu kasih tahu jangan, nggak bakal saya kasih tahu. Mencari tahu sendiri lah. Kenapa? Ada pintunya nggak sembarangan. Di benda ada pintunya. Sebab disebut kampung benda, kampung tukang kajang. Atau beda orang tukang kajang sama orang benda. Yang ngebedain itu mana? Kan berarti ada batas. Batas itulah batas wilayah. Cuma yang tahu batas itu siapa? RT nggak tahu, RW nggak tahu, lurah nggak tahu. Yang tahu batas itu adalah wali-wali Allah. Dan batas itulah itu bakal jaga oleh para wali-wali Allah. Nah, ketika dalam satu wilayah, nih satu wilayah, ini ibarat rumah lah, benda katakan rumah. Kemudian juga kajang katakan rumah. Ini kalau rumah di dalamnya isinya orangnya bejat semua, itu orang-orang yang di luar ke rumah itu kira-kira pengen ngegembur nggak ke rumah? Pengen gembur nggak? Ini dalam rumah itu bejat semua. Itu lapor ke lurah. Lurah itu ada satu rumah, itu dalamnya para maksiat semuanya. Itu bagaimana? Gembur rumah itu. Gembur. Sampai dipanggil RT. RT ya berangkat. Tuh datang ke rumah anu, gembur, pakai bodong semua. Kenapa sebab? Di dalamnya sudah nggak ada yang ngendahin kita. Semuanya para maksiat, semuanya para bejat semuanya. Udah turun, buat apa yang udah dulu? Ngeribetin ya. Datang gembur. Nah gembur itu masuknya kan ini yang gembur kan datang dulu dari pintu. Pintu ada pintu depan, pintu belakang. Nggak ada pintu samping sebenarnya. Itu samping nggak ada, itu bagi yang mau ngelancong itu samping. Makanya yang ngelancong cari pintu, dia mah nggak bakal tahu pintu depan yang ngelancong mah. Sama pintu yang tahu pintu belakang sama pintu samping yang ngelancong. Makanya kalau ada rumah nge-L alamat eta rumah nggak bagus sebenarnya. Bab nge-L itu bakal jadi tempat yang bagus. Makanya kita orang dulu rumahnya lempeng-lempeng. Nah, pintu depan sama belakang sama gemblong ya. Bang tujuan apa? Kalau ada yang masuk depan, ketahuan dari belakang. Kalau masuk dari belakang, ketahuan dari depan. Tapi kalau nge-L, banyak yang hilang barang. Ayo, orang yang hilang barang, naruh motor di mana? Di L hilang. Gara-gara pintu samping. Nah, balik.
ini Antiokhia negara sama, karena masyarakatnya itu disiksa, ada seorang wali disiksa, itu ada negara Antiokhia, itu malaikat Jibril diperintah datang ke batu itu, datang. Pas datang itu langsung itu malaikat Jibril megang tiang pintu daripada kampung Antiokhia, dipegang begitu malaikat Jibril. Pas dipegang digoyang begitu. Jadi goyang kayak rumah, goyang ya, goyang etalah gempa. Kalau kita ngerasa ini belini, itu tiangnya dipegang oleh malaikat Jibril. Tapi kalau yang di dalam rumahnya Eli tambah digoyang. Tapi kalau di dalamnya astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Nah itu berhenti Jibril, berhenti dah. Udah pada sadar tuh hamba gua semuanya di negara itu, udah berhenti, jangan digoyang lagi. Makanya jangan ayah. Itu betul ini ayah. Itu ayah tuh orang sono. Nah, orang Sunda itu ngomong ayah ada, maksudnya orangnya ada. Masih ada itu masih ada. Ada apanya? Ada orangnya. Justru gara-gara orangnya nggak beres mau dihancurin. Berarti kudu gimana? Berarti banyak istighfar. Astagfirullahaladzim Allah. Terus ada yang ada Allah dengan sunahnya kalau gempa aja. Sunahnya ada. Pak yang orang aja ada sunahnya ada supaya apa? Murka Allah hilang. Ketika murka Allah terus jadi. Nah ini mah tapi masyarakat Antiokhia mah udah gak ada tedeng aling-aling. Malaikat Jibril langsung berangkat ke sana Antiokhia. Terus goyangin itu negara Antiokhia, terus kamu ngejerit sekenceng-kencengnya. Itu Pak malaikat ngejerit itu langsung nobes ke kuping. Itu langsung nobes ke kuping. Kalau bahasa kita mau ngelerik tinjel bur. Nah itu udahlah dendemnya malaikat. Tapi kalau malaikat udah ngejerit, kita Pak andai kata nih, tuh kita kalau udah etak dendem malaikat. Kalau kita didehemin berarti kita nggak beres. Contoh ada orang lewat, orang itu nggak beres, didehemin sama kita. Maksudnya sadar nggak tuh? Belum sadar juga, baru dijeritin. Nah ini pun alhamdulillah kalau masih mendengar geledek, kita mengucap la ilaha illallah. Maksudnya elim ya Allah. Pak malaikat untung baru dehem. Nah, kalau ngejerit apa? Kalau ngejerit malaikat ngejerit ini kita langsung mati. Enggak ada waktu untuk bisa mendengar suara malaikat itu. Langsung. Lagi jalan, plok, jalan, plok, jalan, plok, 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 plok. Tak berarti ada jenis. Kalau geledek mah tunggu. Nah, kalau tadi kata alhamdulillah, berarti bisa sadar. Nah, karena ini masyarakat Antiokhia wali Allah disiksa, matinya pun sampai ucus terurai-urai. Nah, ini akhirnya malaikat Jibril diperintah ayyuhlikahum, faja'a Jibril alaihissalam biamrillah. Datanglah Jibril atas perintah Allah kemana? Ke ilahabil Madinah, ke pintu kota daripada Antiokhia, masuk ke pintunya. Nah, wa akhadha misra'i, dan dipeganglah itu dua gawangnya. Dua gawang itu dua tiang daripada pintu itu. Terus waharrokal Madinah, terus itu kota digoyang oleh malaikat Jibril, gempa luar biasa. Wasoha sayhatan azimatan, dan menjerit dengan jeritan yang sangat besar. Pamatu jami'an, akhirnya negara Antiokhia itu semua masyarakatnya mati tidak nyisa semuanya. Sampai sekarang kalau dalam kita bersejarah itu negara Antiokhia masih ada dengan kampung mati ke negara mati, nggak ada penghuninya sekarang, tapi peninggalannya masih ada.
patung-patung yang disembah masih pada ada. Tapi di situ ada masjid, disebutnya Masjid Habibun Najjar. Masjid untuk mengenang kisah daripada seorang wali yang bernama Habibun Najjar. Nah, di mana itu? Negara Irak, apa namanya? Irak. Dalam, tapi banyak versi. Jadi kita masih boleh begini, beda Habibun Najjar itu adalah seorang wali yang mana kalau ada seseorang menghina wali bakal hancur, menghina ulama bakal hancur. Apalagi kita benci ke seorang ternyata itu wali bakal celaka. Atau bicara negara, misalnya pemerintah jolim ke masyarakat, yang masyarakat tersebut adalah ahli Allah, bakal tunggu kehancuran pemerintah. Kemudian aparat misalnya jolim kepada masyarakat misalnya, terus masyarakat tersebut benar wali Allah, bakal tunggu kehancuran aparat-aparat tersebut. Langsung di mana? Di dunia langsung. Jadi langsung diajilkan oleh Allah siksa tersebut. Macam-macam siksa Allah, cara Allah itu, cara Allah. Makanya mudah-mudahan kita semuanya, khususnya wilayah kita, lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus masyarakat kita khususnya Desa Rawarengas, dari kepala pemerintahannya kemudian sampai ke aparat sipilnya yang paling rendah, mudah-mudahan ada dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi desa kita dijaga oleh Allah dan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita semuanya tinggal dalam keadaan ada dalam rahmat dan ridho Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana Allahumma muslimin suratul al-anbiya maghdubi alaihim waladhdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhir wa sallim wa radiyallahu anhu kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim